Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengasihi. Dan tentunya tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu mungkin mudah. Tapi ini menjadi tantangan bagi kita. Kira-kira kita bisa enggak? Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 23 Februari. Hari Minggu, pekan biasa yang ke-7. Semoga saudari-saudara sekalian bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Mari kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi satu sama lain. Sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu kita merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga saudara-saudari bersama keluarga, komunitas, dan orang-orang yang dicintai selalu dalam keadaan baik, sehat,
dan tetap bersemangat. Hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengasihi. Dan tentunya, tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu mungkin mudah. Tapi ini menjadi tantangan bagi kita. Kira-kira, kita bisa nggak mengasihi orang yang membenci kita, yang memusuhi kita? Pertanyaan saya, kita punya musuh nggak ya? Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita juga tidak ingin punya musuh. Namun dalam kenyataan hidup kita, ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Mereka yang membenci kita, sehingga dengan berbagai cara mereka ingin menyingkirkan kita dan bahkan mungkin juga melenyapkan kita. Nah, bagaimana sabda Tuhan hari ini kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin saudara-saudari bertanya, gimana ya Romo? Kalau kita diajak oleh Yesus ini untuk mengasihi musuh, dikatakan di sini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bisa enggak? Kalau kita mengandalkan diri kita, pasti tidak bisa. Tapi kita diajak untuk mengandalkan Tuhan supaya kita bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan itu. Mengasihi mereka yang memusuhi kita, yang membenci kita. Lalu gimana ya Romo tipnya? Supaya kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, memaafkan, bahkan mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman yang pernah saya lakukan ketika ada orang yang tidak suka dengan diri kita atau keluarga kita. Kita ajak untuk bicara, ketemu, face to face, tatap muka. Lalu kita ajak dialog, much to much, bicara. Apa yang terjadi? Kalau memang ada sesuatu yang mungkin kita salah, kita minta maaf. Atau sebaliknya, teman kita, saudara kita yang salah, kita memaafkan. Dan lalu berikutnya adalah heart to heart. Dari hati ke hati. Saya yakin ketika hati bicara, maka kita akan dimampukan untuk melaksanakan apa yang disabdakan oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Karena apa yang terjadi ketika kita, khususnya ego kita ini yang berperan, maka tidak akan bisa. Tapi ketika kita mampu untuk mengalahkan ego kita, kita sungguh menyadari bahwa kita juga punya kelemahan, kita juga punya kerapuan-kerapuan dalam hidup kita punya salah, kita punya dosa. Maka kita akan berani dan siap untuk memaafkan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita itu. Dan mereka yang memusuhi kita. Yang penting apa? Yang penting diriku ini, aku mau minta maaf jika aku salah. Masalah teman saya, saudara saya, sesama saya itu tidak mau mengampuni. No problem. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi urusan saya dengan saudara-saudari itu sudah selesai. Saya sudah minta maaf. Apa yang selama ini mungkin membuat dia terluka, membuat dia sakit, dan akhirnya benci pada kita. Saya sudah minta maaf. Dan saya yakin Tuhan pun akan maafkan kita. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, yang susah, yang sulit, bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita mampu untuk menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Aku mau mengasihi. Aku mau memberikan hatiku. Aku mau mengampuni. Seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Apa sih jasamu? Kalau kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, mereka juga bisa. Itu biasa-biasa saja. Tapi ketika kita bisa mengasihi
musuh-musuh kita. Kita bisa berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Kita memberkati mereka yang mengutuk kita. Dan kita mendoakan mereka yang berbuat jahat terhadap kita. Kita yakin kita akan peroleh rahmat, anugerah dari Tuhan. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk murah hati seperti Bapa yang adalah murah hati. Yang memberikan dirinya, memberikan hatinya untuk kita umat manusia yang berdosa ini. Dan panggilan kita diutus untuk melakukan yang sama. Mengasihi sesama kita, terlebih mereka yang membenci kita, mereka yang memusuhi kita. Sehingga rahmat dan kasih Tuhan selalu ada dalam diri dan hidup kita. Gemuruh ombak menderu, berlomba menuju pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Indahnya, betapa indah alam ini. Oh, 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 oh. Sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah, sadarlah hai kau manusia, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kami nikmati apa yang dikaruniakannya. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kami nikmati apa yang dikaruniakannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita melaksanakan apa yang menjadi sabda Tuhan hari ini, agar kita mencintai sesama kita. Tidak hanya yang kita cintai, tapi mereka yang memusuhi, mereka yang membenci kita. Kita doakan, kita berkati, dan kita cintai. Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.